baik berusaha konsisten istiqamah karena tantangannya saat ini tidak mudah. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa akan tiba satu masa itu hal-hal yang tidak biasa terjadi. Kadang-kadang orang pagi beriman, siangnya ingkar. Ada yang sore beriman, paginya kufur. Jadi iman dan kufur itu sudah tipis, bahkan seakan-akan jadi mainan saja. Ada orang bahkan yang menukar iman dengan kepentingan dunianya. Ada yang sulit, kata Nabi, satu masa sudah nggak bisa dibedakan lagi keadaan itu. Ya, bahkan maksiat tingkat tinggi pun itu menjadi hal-hal yang lumrah dalam kehidupan. Zina itu bagian dari dosa besar. Ya, bahkan berbagai kemasan-kemasan sekarang itu mendorong pada orang untuk berbuat zina. Ya, lebih daripada itu, dulu orang masih bisa bedakan ini laki-laki, ini perempuan. Berhubungan normal. Sekarang orang makin aneh. Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Terus berhubungan, ribet amat gitu. Ya. Nanti yang mengandung yang laki-lakinya, kan repot ya. Ya. Ini kan bikin repot banyak orang gitu. Punya persoalan, masuk kemudian ditempatkan di sel, polisinya bingung, ini masuk yang mana gitu. Ya. Makanya kalau hidup itu sudah jelas, jangan dibikin susah. Ya, jadi ada hal-hal yang universal, fitrahnya memang begitu. Kalau kita menyalahi, hidupnya susah. Yang repot sudah diri pribadi susah dan menyusahkan banyak orang, itu yang repot. Karena itu insya Allah ya, kalau kita ikuti Al-Quran itu pasti benar. Walaupun awalnya mungkin kita sulit, karena ada faktor yang menghambat dalam jiwa kita. Tapi kalau sudah terbuka, insya Allah itu akan nikmat untuk dijalani. Tapi yang saya khawatirkan mudah-mudahan bukan arahnya ke sana. Ini yang harus mendapatkan perhatian. Dan menurut saya tidak mungkin ya di skup besar seperti Indonesia ini bisa terjadi. Jangan sampai ini mengantarkan pada legalisasi LGBT. Itu yang tidak tepat. Saya baca media baru saat akan sampai ke sini, pengadilan menetapkan yang bersangkutan jadi perempuan. Apa dasarnya gitu? Dan atas penetapan ini ditempatkan di sel perempuan. Jadi kalau nanti seperti ini terjadi, jadi sebuah legalisasi. Kalau orang mau ganti dari laki-laki jadi perempuan, tinggal dia operasi, ganti kelamin, tetapkan pengadilan, tiba-tiba jadi perempuan. Ya rusak nanti kehidupan seperti ini. Ini menyalahi tatanan dasar-dasar kemudian bahkan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita. Saya katakan demikian karena dasar-dasar kenegaraan salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Konsepsi spiritual. Ingat, kita bukan negara agama, tapi nilai agama memberikan spirit pada nilai-nilai kebangsaan. Karena itu ditempatkan di sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu mustahil ada agama bertentangan dengan Pancasila. Jadi, kalau ada orang bertanya, kalau anda suruh milih Pancasila atau agama, itu orang bodoh. Orang bodoh. Karena agama mustahil di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Bahkan rumusan Pancasila pun dirumuskan oleh orang-orang yang beragama. Ya, cuma ada satu yang pernah bertentangan dengan Pancasila dalam sejarah kita, yaitu komunisme. Jadi, kalau ada orang kemudian membenturkan agama dengan Pancasila, itu patut diduga orang ini siapa. Nah, ini cara berpikir kita sekarang ini banyak yang membawa pada hal-hal yang tidak tepat. Ini penting saya ingatkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita saat ini. Cara berpikir sudah mulai banyak yang salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang ini keliru dianggap benar, yang tepat dianggap salah. Nah, ini penting untuk mengoreksi diri, sehingga kalau semua diri sudah baik, ke keluarga baik, ke lingkungan baik, kehidupan kita lebih baik, dan pada akhirnya semua wafat. Pada akhirnya semua wafat. Jangan sampai pulang menjadi tidak jelas. Anda lahir jadi laki-laki, masa pulang kepada Allah jadi perempuan? Jangan bikin bingung yang menciptakan gitu. Ya. Itu yang repot tuh. Malaikat kan kalau nanya jelas gitu. Kamu ini laki-laki Asep, kenapa kamu kemudian dikasih kerudung saat wafat pakai mukena? Ya, dan seterusnya. Jadi ini poin-poin ini yang kita coba luruskan. Semoga Allah berkahi kita dan tunjukkan pada nilai-nilai kebaikan. Untuk itu mari kita lanjutkan kajian kita. Masih dalam bab iman, dan dengan iman ini menjadi baik, insya Allah mengalir perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, hadis nomor 12, bab yang ke-6, masih dalam pembahasan tentang kitabul iman, amalan-amalan yang bisa menguatkan iman seseorang. Di pertemuan lalu telah kita bahas bahwa di antara amalan yang menunjuk benarnya iman seorang muslim adalah kemampuan ia menjaga lisan dan tangannya. Jadi jika ada seorang muslim yang baik, muslim yang kuat iman, maka cirinya dia bisa menahan lisannya dari hal yang dilarang,
oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa menahan tangannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Karena itu saya turunkan di pertemuan lalu, setiap Allah menyebutkan fungsi tubuh termasuk lisan bahkan ke tangan, itu seringkali diungkapkan dengan kalimat iman di awalnya. Ya, qul lil mu'minina ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat-kalimat itu yang digunakan untuk menunjukkan masih ada iman nggak dalam tubuh kita. Karena itu Nabi pernah menegaskan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, di hari akhir, maka jaga lisannya, katakan yang baik saja di lisannya, kalau tak mampu diam. Kalau tak mampu diam. Kalimat ini dibuka dengan kata iman. Artinya kalau iman masih ada di lisan kita, maka iman ini akan membantu dan mengarahkan lisan untuk berkata yang baik. Di pengertian terbaliknya, kalau ada lisan seseorang gemar berkata yang tidak baik, maka dipertanyakan masihkah ada iman dalam dirinya. Itu poinnya. Saya pernah contohkan di pertemuan lalu Quran surah ke-49 itu. Ayat 11 juga ayat 12. Dibuka dengan iman dulu dan mencakup semua tanpa kalangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman. Disebutkan 68 kali bentuk ini dalam Al-Quran. Masih ingat gak? Iya-nya itu harfun nida untuk memanggil. 361 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha terdiri dari dua kata. Ayyun munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau diterjemahkan dengan ilmu nahwunya, maka terjemahnya menjadi begini. Hai semua manusia tanpa kecuali, saya ingatkan ya, dengan kuat. Dengan kuat, saya ingatkan betul. Alladzina amanu, pada semua yang beriman tanpa kecuali. Alladzina tanpa batas, ismun mausulun, ya, yadullu ala jam'il jam'iyah. Huruf sambung, konjungsi menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, tanpa batas. 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang penting merasa punya iman. Maka sepanjang Anda merasa punya iman, kata Allah, la yaskhar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan digunakan untuk pandai mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da. Lisanmu tidak akan mudah digunakan untuk bergibah, gosip dan sebagainya. Jadi digunakan untuk gosip saja sulit lisan orang beriman. Apalagi dipakai bikin acara jadi pelaku gosip. Itu mustahil. Ya, jadi untuk bicara saja itu sulit. Dan dia berpikirnya begini, karena kalimat iman dirangkaikan dengan hari kiamat, dia akan berpikir ketika lisannya berkata yang tak baik itu akan dihisab. Makanya nanti di ayat lain turunan hukumannya turun. Kalau kamu bicarakan keburukan orang lain, nanti resikonya kata Allah, setiap kalimat yang buruk itu akan diciptakan dalam wujud orang yang dibicarakannya. Misal Anda berbicara tentang sengaja keburukan orang nih, ya, bukan bagian konteks islah, memperbaiki. Karena berbicara tentang keburukan itu nanti ada dua yang diperkenankan. Satu dalam konteks dakwah introspeksi, dalam konteks perbaikan, seperti Allah menyebutkan keburukan Firaun, keburukan Qarun, supaya diambil dari situ pelajarannya, ditinggalkan. Atau yang kedua di mahkamah, ya, ketika dibuka pengadilan ada saksi, kan yang dimintakan kesaksian mungkin perbuatan buruk yang didakwakan kepada terdakwa. Jadi kalau kaidah ini dipakai dalam persidangan, nggak akan kelar sidangnya. Menurut saudara saksi, apa yang Anda saksikan pada orang ini? Saya nggak bisa yang mulia, itu gibah. Nggak bisa dipakai. Maka dia boleh bercerita untuk menguatkan bukti bagaimana kemudian keadilan bisa ditegakkan. Itu sah hukumnya. Tapi kalau sengaja dengan maksud yang jelek dibincangkan, atau untuk dinikmati saja, maka resikonya akan ada dua. Resiko pertama disebutkan di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka dia berpotensi jadi masuk golongan muflis, orang bangkrut. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang datang di hari kiamat dengan pahala salat yang rajin pernah ia kerjakan. Dia orang ini menarik, Pak. Bukan cuma fardu, sunnah pun dia rajin kerjakan, rajin salat sunnah. Wasiyamin, nakirah, bentuknya jama', umum, maksudnya luas. Puasa, bukan cuma Ramadan, sunnah dia kerjakan. Wa zakatin, zakat dia lakukan. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Juga dia pernah dan jadi kegiatan rutinitas juga menariknya. Ya syatama hadza, mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Di lisannya digunakan pada yang kotor. Sudah kemudian dia rajin salat, rajin mencela juga. Ya, rajin ikut ta'lim, rajin nuduh juga. Rajin puasa, rajin berselisih juga. Wa daraba hadza. Bahkan wa qadhafa wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah. Itu rumusannya begini, ini sering saya terangkan. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, atau enggak tanggung-tanggung imamnya yang dicela. Begitu selesai, dasar imam bacaan kepanjangan, saya kan, dan seterusnya. Itu langsung pahala yang didapatkan dari sholat ditransfer otomatis kepada yang dicela. Pindah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda sedang dicela orang, Anda jangan marah dulu.
Barangkali itu anugerah pahala yang dipindahkan kepada Anda. Karena kita nggak bisa bebas dari celaan, Pak. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yang tidak ingin dicela atau ingin bebas dari celaan selama hidupnya, itu berarti orang yang kurang sehat. Orang gila, kata beliau. Karena nggak ada yang bebas dari celaan. Allah dicela oleh orang-orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat tidak, tabi'in bukan, ulama belum. Nggak pengen dicela siapa? Kita orang baik, kita pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Itu sudah otomatis. Ya, celaan itu kalau kita belajar fikihnya, terutama di bab akhlak, kalau Anda melihat dengan hati yang jernih, sebetulnya bukan celaan. Sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang itu yang menetapkan Anda sudah jadi baik sekarang. Anda biasa kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba pengen taklim. Nah, teman Anda ini yang belum ikut, keluarlah kalimat misalnya Soleh, padahal nama Anda David misalnya, ya. Nah, sebetulnya dia bukan ingin mencela Anda. Kalau Anda lihat dengan bab akhlak, masuk dalam kategori misalnya tasawuf, yang Anda lihat, sebetulnya Allah ingin menetapkan pada lisan orang itu, Anda sekarang sudah mulai bergerak pada arah yang soleh. Apalagi kalau sudah makin tinggi, jadi panitia akhirat nih, ya. Kalau ada yang mengatakan pada Anda panitia akhirat, katakan saja, saya cuman humas, itu aja. Tidak lebih, selesai. Nah, kalau Anda orang berbuat yang tidak baik, pasti dicela oleh orang baik. Silahkan cek, banyak sekarang hal-hal yang nampak tak baik, maaf, bertebaran di media sosial, apakah jadi berita, jadi tontonan, pasti setiap ada yang tidak baik, Anda akan mencelanya. Orang mabuk, dicela juga kan pada orang yang tidak mabuk. Ya, yang buruk dicela oleh yang baik. Kenapa celaan itu muncul? Untuk meluruskan supaya perbuatan buruk itu tidak diteruskan. Kalau cara melihatnya seperti ini, itu indah hidupnya. Begitu dicela oleh orang baik, kiai, ustadz mencela Anda misalnya, berarti perlu perbaikan. Kalau orang buruk mencela Anda, ada pengakuan. Tapi itu pun tidak harus menjadikan Anda bikin status. Alhamdulillah sudah jadi soleh dalam pandangan Allah misalnya. Nggak usah. Bergerak begitu saja. Ya, maka di sini ini bahasan ringan tapi dalam. Coba dalam keseharian hadis yang kemarin selama sebulan kita berjumpa kemarin, sudah dipraktekkan belum? Berapa lama dari pertemuan yang lalu sampai sekarang kita menahan lisan kita untuk berkata yang tidak baik? Pada keluarga terdekat kita, tetangga kita, kerabat dekat dan jauh. Berapa lama dari sebulan ini kita bisa menahan tangan kita dari yang tak baik? Bikin status yang tidak jelas, menuliskan komentar yang negatif dan sebagainya. Sekarang kan ke situ, tidak ada beda, bahkan tipis antara lisan dengan tangan sekarang fungsinya. Makanya kata Allah, di hari kiamat nanti, lisan yang ditutup, tangan yang bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.